Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama kami di Kuaran TV, dan di sini masih bersama kami Kak Ansyari Kadir, kemudian Kak Ismail Marzuki, dan kemudian Kak John Effendi. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah. Oke, baik. Langsung saja kita wawancarai dulu nih dari Kak Ismail Marzuki, Kak. Kak, mohon dijelaskan Kak, kakak di PPSD ini sebagai apa Kak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Tahiyatul kasyafah. Greetings good. Alhamdulillah, untuk saat ini diamanahkan sebagai ketua panitia kegiatan perkemahan santri daerah Riau yang langsung dibentuk dari panitia setempat, yaitu yang dilaporkan juga ke Kanwil untuk struktural kepanitiaan. Seperti itu Kak Frans. Oke, Kak Ismail sebagai ketua panitia Kak, kira-kira apa sih Kak kendala dalam kegiatan PPSD ini Kak dari awal sampai berjalannya sampai saat ini Kak? Ya, kalau untuk kendala, alhamdulillah sebenarnya dibilang kendala tidak ya Kak ya. Cuman ada beberapa yang miskomunikasi, yaitu tuh karena kegiatan kita kan digabungkan dengan kegiatan pekan olahraga, seni, pesantren, daerah juga. Maka daripada itu mungkin kita ya tempat yang masih kurang, ada juga beberapa yang kurang memadai, sehingga menjadi sebuah ketergandalaan untuk melakukan kegiatan. Dan juga dari instansi lain alhamdulillah kita di support, di ini juga dibantu. Jadi sebenarnya kendala yang sangat fatal dan yang besar itu tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak, untuk peserta nih Kak, kira-kira pesertanya itu dari mana aja dan berapa sih Kak jumlah dari peserta PPSD ini Kak? Mohon dijelaskan Kak. Alhamdulillah hampir Provinsi Riau Kak. Setiap kabupaten itu mengutus, dan juga kalau ditotalkan pesantrennya itu tuh ada sebanyak 32 pesantren. Kalau pasukannya atau sangganya 35 itu sangga putra, 32 itu sangga putri. Nah, total santri, total keseluruhan itu tuh sebanyak sama pembina 737. Nah, itu tuh di luar kontingen dalam. Nah, jadi ya alhamdulillah lumayan banyak, dan juga ini target kita ajang silaturahmi untuk antar pondok saling mengenal, saling akrab. Jadi ketika kegiatan seperti ini juga wadah untuk bagi kami para santri untuk ajang silaturahmi. Makanya kami ucapkan terima kasih untuk Kak Kanwil Provinsi Riau yang siap mengadakan PPSD ini, yang insya Allah mudah-mudahan nanti PPSN juga akan gitu kan. Itu sih target kita Kak. Oh gitu. Baik Kak, terima kasih Kak untuk tanggapannya. Kita beralih ke Kak John Effendi Kak. Kak John Effendi, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Kak John ini sebagai apa Kak kalau di Pramuka Kak? Kalau saya di Pramuka Kuartir Cabang sebagai wakil ketua Kuartir Cabang bidang abdi masgana dan lingkungan hidup. Oh gitu. Untuk di dalam kegiatan PPSD ini Kak, kakak kan selaku yang ditunjuk sebagai dewan juri Kak. Nah, kira-kira apa sih Kak harapan kakak ke depan untuk peserta-peserta ini dalam melaksanakan ajang lomba Kak? Baik, untuk kegiatan kami ditunjuk oleh ketua panitia PPSN. Jadi kami beberapa juri yang tergabung di situ, termasuk dari perwakilan Kuarda, Kuartir Cabang, dan Kuartir Ranting yang ada di sini, serta bergabung dengan pondok pesantren ya PPSD yang dilakukan oleh pondok ini. Kemudian harapan kami ke depannya, ini kan juga sudah luar biasa nih. Memang udah berapa kali juga Kuartir Cabang siap di bidang santri ini udah 3 kali, tapi tempat yang berbeda. Tapi untuk kegiatannya hampir sama. Di dalam PPSD ini juga terinci, berbaur, baik itu dari segala aspek
kemasyarakatannya, pemerintahannya, juga di kalangan kuatir itu sendiri bergabung. Dan juga kedepannya ini nanti mungkin kita lebih intensifkan lagi cara pengaturannya, karena ini kita baru pertama ya di Riau ini baru pertama, mungkin pasti banyak kendala, tapi kedepannya yang kendala itu akan kita sama-sama perbaiki ya. Kita dewan juri, kebetulan di Bater Cabang Siak untuk dewan juri kepramukaan ini sudah kita bentuk. Jadi asal diinformasikan, ditunjuk, mereka siap bekerja. Sistemnya pagi, sore, malam, dan waktu mendadak, sistem apa yang dibuat mereka sudah ngerti sini. Nah, makanya kegiatan ini berjalan dengan lancar, insya Allah tidak ada komplain dari masyarakat. Ya, cuma mungkin miskomunikasi saja, itu biasa dalam kegiatan. Mungkin itu Kak, harapannya ke depannya yang ini lebih luar biasa. Baik, terima kasih kepada Kak John Effendi. Kita beralih ke Kak Ansari Kadir, Kak. Kepada Kak Ansari Kadir, mohon dijelaskan Kakak di Pramuka sebagai bidang apa, Kak? Iya, saya kalau tak salah 2009 ya, 2014 itu sebagai sekretaris Kuartir Daerah Riau. Lalu sekarang saya hanya sebagai pelatih pembina pramuka. Walaupun saya tidak lagi menjabat di kuartir daerah, kuartir cabang dan sebagainya, tapi menurut saya pramuka itu yang penting adalah berbuat. Jadi bukan hanya sebagai pengurus, ketika kita tidak pengurus pun harus siap berbuat. Itu yang pertama. Karena menurut saya sendiri merasakan apa yang dikatakan Lord Baden-Powell, gerakan pramuka itu pada ujungnya atau pada akhirnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Jadi saya datang ke Kandis ini sebenarnya walaupun ditempuh waktu sekitar 1 jam dari Pekanbaru, tujuan saya adalah untuk mencari kebahagiaan. Jadi ketika saya melihat adik-adik di sini, saya bahagia. Karena bahagia seseorang itu kalau dinilai dengan uang agak susah. Tidak ada target harganya. Bahagia. Kita berkumpul sini pun bahagia. Itulah gerakan pramuka. Oke, jadi itu tanggapan dari Kak Ansari. Kemudian Kak, dalam acara PPSD ini kan terkhusus santri nih Kak. Nah, jadi apa sih Kak menurut Kakak perbedaan dari antara pramuka umum atau pramuka yang dari pondok pesantren khususnya, atau sama aja Kak? Ya, kalau memang sebutan gerakan pramuka kita tak mengenal memilah-milah, ya kan? Ada umum, ada pesantren, itu kita tidak. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari ada namanya komunitas. Jadi ada sakonya, satuan komunitas. Jadi pesantren ini mungkin tergabung juga dalam satuan komunitas atau sako. Tapi yang jelas menurut saya ada satu hal, walaupun saya beberapa jam di sini. Kalau pesantren yang membuat kegiatan, mereka semangat terus. Saya melihat di tengah terik matahari, mereka bisa melakukan aktivitas, tidak mencari tempat teduh. Mungkin sebagian dari kegiatan kepramukaan umum, itu biasanya kalau udah panas terik betul, itu agak susah membuat kegiatan di tempat itu ya. Tapi ya tidak semua, masih ada juga yang mau melakukannya. Satu. Yang kedua, pesantren ini kayaknya hormat betul ya Kak, dengan ustadznya, ustazahnya, para kiainya. Karena menurut saya nilai pramuka itu adalah yang paling baik itu karakter. Jadi orang hormat, berjumpa hormat. Kalau cuek artinya keberhasilan gerakan pramuka belum ada. Nah, yang saya alami sampai di sini begitu saya datang, walaupun tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan struktural, tidak ada hubungan ini, tapi begitu berjumpa, salam, cium tangan. Nah, ini karakter yang perlu dibangun untuk semua anggota gerakan pramuka, bukan hanya di pesantren seharusnya, tetapi juga di umum ya Kak ya, Kak John. Nah, ini yang saya lihat. Pesantren menurut saya kenapa bisa kompak dikit, kenapa patuh, karena memang terbiasa ketika berada di pondok.
bangun cepat, makan cepat, waktu belajar sudah diatur, sudah ada pengawasan. Kalau pramuka umum biasanya kan hanya latihan di sekolah hari tertentu, sudah tuh balik, jadi pengawasannya mungkin agak kurang. Ya, Nah betul, inilah menurut saya pesantren kelebihannya, disitulah letak pembinaan yang hebat menurut saya. Ya Kak Jon ya. Oke, saya kembali lagi Kak kepada Kak Jon nih Kak. Nah, begini Kak, berhubung kan kita waktu itu 2 tahun sempat vakum ya Kak pramuka, dan sekarang sudah kembali normal alhamdulillah. Nah, jadi apa sih Kak langkah kegiatan Kuarcap Kak setelah kita melalui masa pandemi ini Kak? Mohon dijelaskan Kak. Baik, memang pandemi hampir 2 tahun ya, Ya. 3 tahun berjalan. Kuartir cabang Siak sebenarnya tidak vakum, Mbak. Karena tidak vakum kenapa? Karena kita di kuartir cabang itu ada bidangnya masing-masing. Oke. Jadi untuk pandemik ini yang bergerak itu di bidang abdi masgana dan lingkungan hidup. Lingkungan Ya, hidup. betul saya sendiri. Kita di sana dalam pandemik membantu pembagian masker, kemudian penyemprotan di jalan maupun di rumah-rumah masyarakat tetap berjalan, dan mungkin ada bantuan-bantuan untuk korban-korban pada saat pandemi. Kita tetap berjalan. Cuma sebagian kegiatan bina muda dan bina wasa itu memang tergendala. Ya. Nah, sampai saat ini pandemik sepertinya sudah menurun ya. Ya. Nah, dibuktikan dengan adanya kegiatan Jambore Nasional sekarang ini. Ya. Mungkin besok penutupan. Ya. Kemudian juga kita dipanggil mau dipanggil memberikan satu materi tentang gugus depan ramah lingkungan. Karena Siak ini terkenal dengan gugus depan lingkungan dan mendapatkan selaku pelopor gugus depan lingkungan se-Indonesia adalah Siak. Ya. Nah, kemarin dipanggil dan diberikan kesempatan untuk berbicara di depan Kuartir Nasional, yang itu dibawa oleh Ketua Kuartir Cabang kita langsung, Kak Fedri, sekarang menjabat selaku Bupati. Nah, kita juga dalam waktu dekat ini Kuartir Cabang akan melaksanakan penilaian gugus depan ramah lingkungan, tetap kita lakukan. Kemudian adanya seleksi Pramuka Garuda, Ya Kak. kemudian kita laksanakan juga barusan ini ulang janji Hari Pramuka, upacara Hari Ram Pramuka, dan juga ada penerimaan tanda apa? Lencana orang dewasa, ya. Ada Pancawasa 3, 2, 1 tergantung keahlian pembina itu masing-masing. Gitu, Kak. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Jon. Berarti intinya adalah di pramuka itu ikhlas bakti bina bangsa ya Kak ya. Berbudi bawa laksana, bahwasanya kita di pramuka walaupun apapun kegiatannya, walaupun apapun masalahnya, tetap kita sebagai pramuka harus siap untuk menghadapinya Kak. Oke, Tidak baik. ada halangan pandemik, halangan apapun tidak ada. Oke, Tetap siap. siap. Harus siap. Oke. Terima kasih kepada Kak Jon, Kak Ismail, dan Kak Ansari Kadir yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast. Baiklah pemirsa Kuaran TV di mana pun berada, itu tadi sekian podcast dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum, salam pramuka.